Halo Sobat Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini terkait dengan respon ataupun janji dari Menpan RB merespon demo R2 dan R3 yang menolak untuk untuk P3K paruh waktu. Lalu bagaimana untuk respon dan kebijakan ataupun keputusan dari Menpan RB, janji dari Menpan RB? Berikut ulasan lengkapnya. Informasi kali ini kita kutip dari berbagai sumber ya sahabat-sahabat. Jadi informasi ini kita kutip dari berbagai sumber. Janji Kemenpan RB untuk honorer R2 dan R3 yang tolak P3K paruh waktu. Ribuan tenaga honorer dari seluruh Indonesia kemarin aksi damai menolak kebijakan untuk P3K paruh waktu ini. Kurang lebih sebanyak 20.000 tenaga honorer berencana melakukan long march dari Monas menuju gedung DPR RI di Senayan, dan akhirnya juga ditanggapi oleh DPR dengan dengan rapat terbuka yang juga disiarkan di kanal YouTube ya sahabat-sahabat, jajak pendapat antara sahabat-sahabat honorer dengan DPR RI. Aksi ini dipelopori oleh aliansi tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang bersatu memperjuangkan hak mereka agar diangkat menjadi P3K atau P3K penuh waktu. Terkait dengan kontroversi dan tuntutan, penerapan kebijakan P3K paruh waktu menuai banyak kritik, terutama dari tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun, bahkan ada yang kurang 1 tahun sudah pensiun. Mereka menilai status paruh waktu tidak adil dan berpotensi mengurangi hak-hak mereka. Oleh karena itu, dalam aksi damai di gedung DPR RI hari ini, tuntutan utama mereka adalah pengangkatan sebagai P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Respon Kemenpan RB, jaminan kesejahteraan bagi P3K paruh waktu. Ini respon ya sahabat-sahabat. Menanggapi gelombang protes ini, Deputi Bidang SDM Kemenpan RB Aba Subagya memberikan tanggapannya. Ia menegaskan bahwa kebijakan P3K paruh waktu merupakan solusi di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Lagi-lagi anggaran pemerintah ya sahabat-sahabat. Jika ada tenaga honorer yang menolak status paruh waktu dan hanya ingin penuh waktu, menurut saya kurang bijak. Pemerintah telah berupaya mencari solusi agar tenaga honorer tetap bisa bekerja meski dengan skema paruh waktu, ujar Aba. Selain itu, ia juga menjelaskan beberapa jaminan kesejahteraan yang tetap diperolehnya tenaga honorer jika menerima pengangkatan sebagai P3K paruh waktu, diantaranya yang pertama, kepastian status kepegawaian. Meski berstatus P3K paruh waktu, tenaga honorer tetap menjadi bagian dari ASN dengan nomenklatur P3K. Yang kedua, jaminan kepastian hukum yang sudah diterbitkan oleh Kemenpan RB, yaitu Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Ini menjadi catatan penting. Nah, yang kita tunggu adalah terkait dengan bagaimana P3K paruh waktu ini ataupun kepastian apakah bisa dianggap menjadi P3K penuh waktu atau tidak ya sahabat-sahabat. Ini yang paling penting. Yang ketiga, terhindar dari PHK massal. Tahun 2025 instansi pusat dan daerah dilarang mengangkat tenaga honorer baru. Dengan adanya P3K paruh waktu, tenaga honorer tetap memiliki pekerjaan tanpa resiko pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Yang keempat, gaji sesuai UMK daerah. Gaji P3K paruh waktu akan disesuaikan dengan upah minimum kabupaten atau kota UMK di daerah masing-masing. Ini penegasan ya sahabat-sahabat. Jika UMK daerah tinggi, maka gaji P3K paruh waktu pun akan menyesuaikan. Yang kelima, tunjangan dan fasilitas setara dengan P3K penuh waktu. P3K paruh waktu tetap mendapatkan berbagai tunjangan dan fasilitas seperti jaminan kesehatan, tunjangan keluarga, serta tunjangan pangan. Kesempatan dia akan menjadi P3K penuh waktu tanpa tes ya sahabat-sahabat, dicatat ini. Jadi untuk sahabat-sahabat nanti skemanya nanti akan kita bahas juga ya sahabat-sahabat di next video. Kesempatan dia akan menjadi P3K penuh waktu tanpa tes. Ini sudah dicantumkan di Permenpan RB ya sahabat-sahabat. Jika kinerja tenaga honorer baik dan anggaran tersedia, mereka bisa langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa perlu mengikuti seleksi ulang. Jika anggarannya sudah ada, maka tenaga honorer yang berstatus P3K paruh waktu akan langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi akan langsung ya sahabat-sahabat, ini akan langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bahkan mereka sudah memiliki NIP, tinggal menunggu usulan formasi, jelas Aba Subagya. Jadi sahabat-sahabat, P3K paruh waktu itu yang akan menjadi P3K penuh waktu itu tinggal menunggu usulan formasi dari setiap daerah ataupun instansi ya sahabat-sahabat. Misalkan ada usulan dari daerah, misalkan P3K paruh waktu untuk guru SD misalkan ada 100, dan daerah tersebut di tahun 2025 mengusulkan 50 formasi. Dan nanti 50 orang itu nanti akan diangkat secara langsung, secara otomatis, dan itu nanti pertimbangnya bagaimana, yang pasti itu belum diluncurkan ya, yang pasti sahabat-sahabat.
belum ada juknis terkait dengan itu, siapa saja yang akan dibuat untuk P3 paruh waktu ke P3 penuh waktu lebih dahulu. Namun kalau melihat dari sini itu yang berkinerja tenaga honorer baik ya, jadi kinerjanya yang paling baik itu nanti yang akan diangkat terlebih dahulu, dan itu akan bertahap. Diketahui kebijakan P3 paruh waktu masih menjadi polemik di kalangan tenaga honorer, yang pasti itu ya sahabat-sahabat. Jadi untuk informasi kali ini, respon dari kemarin untuk demo dan sebagainya, itu bahasanya penegasan nih sahabat-sahabat, bahwasanya P3 paruh waktu akan diangkat secara otomatis tanpa tes menjadi P3 penuh waktu dengan mempertimbangkan kinerja tenaga honorer ya, atau kinerja tenaganya selama menjadi P3K paruh waktu. Jadi ini satu langkah menjadi ASN P3K. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Bagi sahabat-sahabat yang kurang berkenan, diabaikan saja. Bagi yang merasa terbantu, silakan berkomentar di bawah video ini. Pantau informasi terbaru hanya di Info Guru Update. See you next time.